Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Nah, saudara, jadi ada keturunan yang diturunkan oleh Adam lagi, yakni Set. Karena Kain sudah terusir dari hadapan Tuhan, dari hadirat Tuhan ya, karena Kain membunuh adiknya sendiri yang bernama Habel. Ya, maka Set diturunkan. Kemudian Alkitab mengatakan ada pernyataan yang Alkitab sampaikan mengenai hadirnya Set, yakni Set ini segambar dan serupa dengan Adam. Kalau Adam ketika diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, sekarang Set tidak lagi segambar dan serupa dengan Allah, tapi segambar dan serupa dengan Adam. Ya. Jadi Set tidak lagi memiliki kemuliaan seperti kemuliaan yang dimiliki oleh Adam pertama kali diciptakan oleh Tuhan. Ya. Jadi saya mau ingatkan sesuatu dari pembacaan kita pada hari ini. Saudara-saudara, setiap orang tua itu memainkan peranan yang sangat penting untuk setiap anak-anak. Ya. Kita harus bertanggung jawab kepada setiap generasi sesudah kita. Ya. Memang orang tua harus berpikir keras menyekolahkan anak-anak, memenuhi setiap keperluan dan kebutuhan. Ya, itu sangat penting dan sangat baik ketika engkau menaruh perhatian di sana. Tetapi lebih daripada itu kita harus memperhatikan kehidupan rohani, karena semua pencapaian dalam dunia ini tidak akan bawa sampai mati. Ya. Bahkan kalau seseorang bisa berhasil dalam hidup ini, kalau dia tidak takut akan Tuhan, maka sia-sialah semua keberhasilannya. Karena saya pikir sukses yang paling hebat itu ketika hidup kita itu berkenan di mata Tuhan. Amin. Sama seperti ketika Tuhan berkata kepada setan, "Tidakkah engkau melihat kehidupan Ayub? Dia orang yang saleh dan takut akan Tuhan." Saya pikir inilah arti sukses yang sebenarnya. Karena kalau kita sukses kemudian hanya dipuji manusia, apa guna? Ya. Karena pujian daripada manusia tidak selamanya tulus. Kadang-kadang ketika engkau punya segalanya dan engkau dipuji, wow. Ya. Tapi ketika engkau tidak punya apa-apa, ya, maka pujian itu pun hilang entah kemana. Karena manusia, bahkan Yesus sendiri pun tidak mempercayakan dirinya kepada manusia. Karena kita mengatakan Yesus tahu betul model manusia ini. Dia yang sudah memberi makan mereka ya dengan 5 ketupat roti 2 ekor ikan. Sudah ingat cerita itu. Membuat orang-orang terkesima dan berkata wow. Hari ini mereka berkata wow. Karena mereka dikenyangkan dengan roti yang Yesus lipat gandakan. Tetapi sesudah itu Alkitab mengatakan banyak loh murid-murid meninggalkan dia. Termasuk orang-orang yang makan dari 5 ketupat roti dan 2 ekor ikan yang dilipat gandakan oleh Yesus. Ya. Jadi kalau kita hanya hidup untuk mencari pujian manusia, betapa malangnya nasibmu. Mungkin Alkitab juga mengatakan betapa bodohnya kita. Ya. Jadi sukses yang paling benar adalah ketika kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan berkata, kamu saleh dan hidup takut akan Tuhan. Jadi orang tua itu punya peranan untuk memimpin anak-anak dalam hidup takut akan Tuhan. Karena pengaruhnya begitu besar, itu sifat orang tua itu bisa turun kepada anak-anak. Ya, sifat baik dan termasuk sifat buruk loh. Saya membaca kisah tentang saya membaca kembali si kitab Kejadian dan saya menemukan beberapa hal beberapa hal yang sangat menarik. Ketika Hawa menurunkan Kain, saya membaca Alkitab ini kembali dalam bahasa Inggris, saudara ya. Karena saya sambil belajar bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris saya cetek sekali. Jadi saya sambil belajar bahasa Inggris, saya membaca Alkitab. Dan saya menemukan ternyata dalam terjemahan bahasa Inggris, kalau terjemahan bahasa Indonesia kan dikatakan bahwa aku telah melahirkan seorang anak dengan pertolongan Tuhan. Itu bahasa daripada Hawa ketika dia melahirkan Kain. Ya. Tetapi ternyata dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa Hawa ketika dia melahirkan anaknya Kain, dia berkata, saya sudah menciptakan manusia sama seperti apa yang Allah lakukan. Wow,
Saudara, dari bahasa ini kan ada kesombongan ini yang dimiliki oleh Hawa. Ya. Dan ini kan yang menyebabkan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena mereka ingin menyamai Allah. Ya. Maka jangan heran sifat itu turun kepada Kain. Kain itu artinya tombak besi, saudara. Ya. Kain menjadi sedemikian sombong, ya. Dia terlahir sebagai anak pertama. Dia kemudian punya adik yang bernama Habel yang berarti kehampaan. Ya. Dia tidak pernah memandang Habel sebagai adiknya. Saya mempelajari Alkitab, saya menemukan betapa tinggi hatinya Kain ini. Sebagai anak pertama, dia mendapatkan berkat kesulungan. Dan tentu saja dia mendapatkan perhatian khusus dari orang tua. Mungkin engkau berkata, bagaimana pendeta tahu? Memang ada ayat yang mengatakan bahwa Kain itu mendapatkan perhatian khusus. Saudara, kalau kita membaca Alkitab dengan jeli, makanya penting kita baca Alkitab itu dari awal. Supaya kita bisa tahu alur cerita, makna cerita dalam Alkitab. Ya, sehingga ketika kita mengkhotbahkannya, ya itu terasa enak sekali. Saudara, di zaman itu orang belum makan daging. Orang makan buah yang dihasilkan oleh pohon yang berbiji. Ya. Maka itulah sebabnya Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, ya, cultivate, artinya kelola. Nah, yang mengelola pohon tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah yang berbiji itu Kain. Sementara Habel jadi peternak domba. Peternak domba untuk apa sih? Domba itu binatang bodoh, saudara. Untuk apa sih beternak domba? Untuk dimakan. Mereka belum makan daging. Untuk minum susu. Mereka tidak minum susu domba, saudara-saudara. Ya. Yang orang-orang perlukan, ya, adalah makan buah. Maka Kain pada waktu itu memiliki pekerjaan yang wow. Ya. Pekerjaan yang mantap. Nah, itulah sebabnya ketika mereka mempersembahkan korban kepada Allah, Kain mempersembahkan itu dengan kesombongannya. Ya. Dia memberikan hasil, kata Alkitab, buah-buah kepada Allah. Ya. Sementara saudara-saudara, Habel yang arti namanya kehampaan, dia berusaha memberikan yang terbaik kepada Allah dengan segala keadaan yang dimiliki. Ya. Saya teringat ketika Yesus pernah berkhotbah nih. Yesus bilang ada 2 orang yang berdoa. Satu, ahli Taurat yang berdoa di depan banyak orang. Ya, dan berharap bahwa Tuhan mengampuni dia. Sementara ada orang Samaria yang berdosa, menghadap ke langit saja tidak mau dia, karena saking takutnya kepada Allah, dan dia minta agar Allah mengampuni dia. Dan Yesus berkata, siapakah yang diampuni? Tentu saja orang berdosa, orang Samaria. Kenapa? Karena dengan kehampaan datang kepada Allah. Ya, itulah sebabnya persembahan Habel diterima, sementara persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Karena Kain mewarisi sifat daripada kedua orang tuanya. Ya, maka penting bagi kita, khususnya orang tua nih, untuk menjalani hidup dalam kebenaran. Karena ketika kita hidup dalam kebenaran, ternyata itu akan turun kepada anak-anak, saudara. Ya, kan ada penelitian terbaru yang dibuat, saudara. Saya lupa dari mana, tapi itu penelitian bilang begini, bahwa sikap atau kebiasaan akan membentuk DNA seseorang. Maka kalau seseorang punya kebiasaan buruk, seorang ayah punya kebiasaan buruk pemabuk, maka dia punya DNA pemabuk. Kalau dia punya anak, DNA itu akan diturunkan kepada anak. Saya pernah mendengar Philip Mantopa berkata, jika seorang ayah berhasil membunuh naga dalam hidupnya, maka anak-anaknya kelak tidak perlu berhadapan dengan naga. Mungkin hanya akan berhadapan dengan ulat dan cicak saja. Tetapi kalau orang tua, ya, tidak berhasil membunuh naga, maka naga itu akan turun kepada anak-anaknya. Maka kita berkewajiban, saudara-saudara, ya, untuk hidup di dalam kebenaran orang tua. Kalau saudara tidak peduli dengan kehidupanmu, kan ada banyak orang yang sepertinya tidak peduli dengan kehidupannya. Dibilang jangan mabuk ya, jangan minum minuman keras ya, ya, tetap aja mabuk ya. Dan mereka berkata, emangnya ini hidup kamu, ini kan hidupku ya. Jangan merokok ya, ya.
Kalau merokok nanti miskin. Jadi satu kali ini ada di bus kan, seorang pendeta ngomong sama jemaatnya yang suka merokok. Dikatakan kalau kamu merokok, ya kamu itu jatuh miskin. Coba kamu hitung berapa banyak uang yang telah kamu keluarkan untuk merokok. Kalau dihitung-hitung puluhan tahun kamu sudah punya mobil. Ya. Kemudian jemaat itu berkata kepada pendeta, pendeta kan tidak merokok. Iya. Lalu kenapa pendeta tidak punya mobil? Iya, pendeta juga tidak punya mobil. Ini banyak sekali pembelaan diri ya dari orang-orang yang sering kali melakukan dosa. Ya. Jadi kalau kita nih orang tua tidak peduli dengan keadaan kita, paling tidak kita peduli dengan keadaan daripada generasi sesudah kita. Ya. Karena ternyata bagaimana cara kita hidup hari ini di hadapan Tuhan akan menentukan generasi sesudah kita. Ya. Saudara akan menemukan itu keturunan daripada Kain itu bejat semua. Tidak ada satupun dari antara mereka yang dipakai oleh Tuhan. Ya. Bahkan mereka ini menjadi generasi yang selalu melawan Tuhan. Ya. Tetapi berbeda dengan generasi daripada Set. Ya. Generasi yang mulai memanggil nama Tuhan. Itu generasi yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Maka saya berdoa biar setiap saudara menangkap firman Tuhan ini. Menyimpan dalam hati saudara. Melakukannya dengan kesetiaan dalam kehidupanmu. Agar ada berkat damai sejahtera mengalir di tengah-tengah kehidupan saudara. Amin.